Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kali ini kita belajar pada tema 6, yaitu energi dan perubahannya, untuk subtema 1 yaitu sumber energi. Nah, kita kali ini belajar tentang untuk muatan mapel bahasa Indonesia. Nah, ini ayo membaca. Matahari sumber energi terbesar. Nah, semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Diingat, semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Jadi, misalkan air itu juga sumber energi. Untuk apa? Untuk tenaga manusia, karena nanti akan menghasilkan energi yang dipakai oleh manusia. Kalaupun itu juga ada lagi nanti ya. Jadi semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Ada air, udara, tumbuhan, hewan. Ini semuanya sumber energi. Nah, tumbuhan dan hewan bentuknya dalam bentuk sumber makanan, tapi nanti itu juga menjadi sumber energi bagi manusia, karena makanan akan menghasilkan energi bagi tubuh, kemudian tubuh digunakan untuk melakukan aktivitas. Walaupun secara tidak langsung tumbuhan dan hewan itu menjadi sumber energi, tetapi karena setelah diolah di tubuh kemudian menjadi tenaga, maka makanan atau tumbuhan dan hewan merupakan sumber energi. Nah, ada sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari ya. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas ya. Kalau malam hari nggak ada matahari, kira-kira terang apa tidak? Tidak. Jadi sumber cahaya kita dari lampu ya. Jadi matahari itu sumber cahaya karena menerangi ya, menghasilkan cahaya. Dan panas. Nah, percaya nggak kalau matahari itu panas? Kalau nggak percaya kalau matahari panas, nah pas kena sinar matahari silahkan keluar rumah. Rasakan, apakah kamu merasakan sensasi panasnya matahari? Ya pasti ya, pasti merasakan. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Nah, salah satu yang memanfaatkan langsung adalah tanaman. Energi dari matahari ya, itu masuk ke dalam daun ya, diterima oleh daun, yang dimana di daun itu ada namanya klorofil ya, diterima oleh klorofil. Nah, di sini di udara ada karbon dioksida. Di sini air, oksigen. Nanti hasilnya ya, hasilnya ini namanya proses fotosintesis. Foto itu adalah cahaya. Jadi fotosintesis proses pembuatan makanan bantuan cahaya, fotosintesis ya. Di sini cahaya tanaman ini merupakan salah satu makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Kalau kita membuat makanannya itu kan kita makan itu sudah dalam bentuk bahan makanan. Sedangkan kalau tumbuhan itu membuatnya di dalam tubuhnya tanpa alat seperti manusia. Dia hanya punya klorofil, kemudian dia membutuhkan air ya. Membutuhkan air. Ibaratnya seperti ini ya. Kalau untuk fotosintesis itu daun punya klorofil. Kalau kita ibaratkan dengan orang memasak, klorofil itu dandangnya ya, pancinya. Klorofil itu pancinya untuk tempat apa? Untuk tempat air. Kemudian butuh angin, udara. Udaranya dalam bentuk apa? Karbon dioksida. Jadi manusia mengeluarkan karbon dioksida. Jadi air, karbon dioksida ini bumbunya ya, karbon dioksida,
bumbunya, terus dipanasi ini kompornya, tapi dimasukkan ya kompornya adalah matahari, cahaya matahari itu kompornya. Setelah dimasak beberapa saat akan menghasilkan masakan. Nah, masakannya itu hasilnya adalah oksigen dan gula. Itu proses fotosintesis. Di sini saya jelaskan hanya sedikit. Nanti kalau bab fotosintesis nanti insya Allah saya jelaskan lagi ya. Oke. Nah, tanpa matahari tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Oksigen itu yang kita hirup ya. Kita hirup ini, kita bernafas itu adalah oksigen. Makanan yang kita makan, daunnya, umbinya, buahnya itu adalah hasil fotosintesis. Nah, kemudian kita yang memanfaatkan, kita makan ya. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, tuliskan informasi yang terdapat pada paragraf pertama. Nah, informasi pada paragraf. Ingat, paragraf itu adalah ini. Harusnya ini masuk sedikit. Agak masuk di sini ya. Semua ini. Ini paragraf pertama itu ya. Alinea pertama sama. Paragraf dengan alinea pertama. Informasinya apa? Ya, yang paling mudah adalah kita pakai yang pertama. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Jadi paragraf pertama informasinya adalah semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Sedang paragraf keberapakah terdapat informasi tentang sumber energi? Nah, semua paragraf semuanya menceritakan tentang sumber energi. Di sini ada paragraf 1 ada, paragraf 2 ada. Ya. Paragraf 3 ini juga membicarakan tentang sumber energi. Paragraf 4 ini juga membicarakan tentang sumber energi. Tapi yang utama tentang pembagian sumber energi adalah paragraf 1 dan 2. Tapi semuanya ini merupakan informasi tentang sumber energi. Jadi paragraf 1 sampai 4. Apa manfaat energi panas matahari? Tuliskan 3 contoh. Ayo, manfaatnya mudah toh. Untuk fotosintesis, untuk menjemur baju, untuk menambah vitamin D pada manusia. Oke, cari lagi yang lainnya ya. Apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Hasilnya apa? Iya, jelas ya tadi, makanan dan titik-titik. Mengapa matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi? Karena seluruh kehidupan di bumi tergantung pada sinar matahari ya. Seluruh kehidupan di bumi dipengaruhi oleh matahari juga bisa. Seluruh energi bumi tergantung kepada energi matahari. Tadi sumber energi terbesar. Nah, semua kehidupan di bumi ini membutuhkan matahari, manusia, hewan, tumbuhan ya. Karena yang utama adalah tumbuhan. Tumbuhan dapat menghasilkan makanan karena sinar matahari. Lah, tumbuhan ini dimakan manusia, dimakan hewan yang memakan tumbuhan. Kemudian hewan pemakan daging juga memakan hewan yang makan tumbuhan. Kalau tumbuhannya mati, niscaya kehidupan yang lainnya juga mati. Lah, sebab tumbuhan mati kenapa? Karena tidak ada matahari. Jadi matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi karena dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi. Ya, saya ulangi, mengapa matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi? Karena seluruh makhluk hidup membutuhkan matahari, dan matahari tidak bisa habis
energinya. Matahari tidak bisa habis energinya. Di sini enggak usah ya. Oke anak-anak, untuk pembelajaran bahasa Indonesia cukup sekian. Cukup kerjakan nomor 1 sampai 5. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.